Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Emma Febrianti. Pada kali ini, saya akan membahas tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Berikut penjelasannya. Sejarah pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan terbagi pada 6 masa, yaitu masa yang pertama, pendidikan masa prasejarah. Tujuan pendidikannya adalah agar generasi muda dapat mempertahankan hidup, mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, dan taat terhadap nilai-nilai religi. Pendidikan bersifat informal, karena berlangsung dalam keluarga dan kehidupan masyarakat secara alamiah. Yang kedua adalah masa pendidikan zaman kerajaan Hindu-Buddha. Tujuan pendidikannya identik dengan tujuan hidup, yaitu bagi agama Hindu manusia hidup untuk mencapai moksa dan manusia mencapai nirwana bagi agama Buddha. Adapun secara khusus, tujuan pendidikan disesuaikan dengan kasta. Sifat pendidikannya adalah informal, berpusat pada religius, guru sangat dihormati, dan aristokratis. Lembaga pendidikan berlangsung di pura, pertapaan, dan keluarga. Selanjutnya, pada masa pendidikan zaman kerajaan Islam. Tujuan pendidikan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat melalui iman, ilmu, dan amal. Pendidikan bersifat religius, demokratis, serta guru tidak memperoleh bayaran. Metode yang digunakannya adalah sorongan atau individual dan halaqah. Lembaga pendidikannya dilaksanakan di langgar dan pesantren. Pendidikan zaman pendudukan asing terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, Portugis. Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Sedangkan pada zaman VOC, tujuannya mengembangkan ajaran Kristen Protestan dan menghasilkan pegawai administrasi rendah. Yang ketiga, zaman pemerintah Belanda dengan ciri dualistis, konkordansi, dan sekuler. Yang kelima, pendidikan pada zaman perintis kemerdekaan. Pada zaman pemerintah kolonial Belanda sudah jelas sangat berpihak bagi kepentingan bangsa Belanda sendiri. Maka muncullah reaksi positif dari warga Bumi Putra dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, di antaranya adalah Muhammadiyah, Taman Siswa, dan INS. Keenam adalah pendidikan masa pendudukan militer Jepang. Landasan ideal pendidikannya adalah Hakko Icho, yaitu bangsa Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Pendidikan pada masa pendudukan tentara Jepang di Indonesia adalah yang pertama Kokomin Gakko atau sekolah rakyat. Yang kedua adalah Soto Cho Gakko atau sekolah menengah pertama. Yang ketiga, Koto Cho Gakko atau sekolah menengah tinggi. Yang keempat, Kogyo Gakko atau sekolah kejuruan, yaitu sekolah untuk menciptakan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar demi memopang dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Peserta didik pada masa itu harus membantu Jepang dalam peperangan, sehingga anak-anak pribumi harus mengikuti latihan militer di sekolah. Kemudian memasuki pendidikan pasca kemerdekaan. Yang pertama,
pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Tujuan pendidikan nasional yakni untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawab dengan terciptanya tata kehidupan dan pembangunan. Kurikulum yang berlaku pada tahun ini hampir menyerupai pendidikan pada zaman Jepang, namun saat ini menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Pada masa Orde Lama 1950 sampai 1966 dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme yang berpengaruh terhadap turunnya kualitas pendidikan itu sendiri. Secara umum, pendidikan Orde Lama di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk yang dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Tujuan pendidikan nasional Indonesia pada masa ini dimaksudkan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kurikulum yang hadir di masa Orde Baru ini ialah kurikulum 1968. Tujuannya untuk membentuk manusia Pancasila sejati kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan, keterampilan, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kemudian muncul juga kurikulum 1975. Pendidikannya lebih efektif dan efisien berdasarkan manajemen baik objektif. Kemudian kurikulum 1984 yang mengusung proses skill approach. Kurikulum 1994 perpaduan antara kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984. Masa reformasi. Pada masa ini, kurikulum yang hadir adalah kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat dengan KBK 2004. Pembelajarannya dapat berlangsung di luar lingkungan sekolah dan siswa dituntut untuk aktif dalam mencari informasi. Kemudian setelah itu muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP 2006. Tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaannya terdapat pada desentralisasi sistem pendidikan. Kemudian muncullah kurikulum 2013 yang merupakan tindak lanjut dari kurikulum tingkat satuan pembelajaran atau disebut dengan KTSP yang sebelumnya. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini dimaksudkan untuk mengakselerasi pendidikan akibat pandemi yang terjadi saat ini. Kemudian kurikulum ini lebih berfokus pada kebebasan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran. Kurikulum Merdeka ini berisi pemahaman dari gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses belajar mengajar yang memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.